Oke, step berikutnya adalah sutradara harus memilih tempat, lokasi, dan mensurvei tempat, lokasi untuk syuting nanti. Itu. Oke, ini step yang paling penting dalam menurut gua ini step paling penting dalam sebuah produksi film yang luput atau jarang diperhatikan oleh seorang sutradara dan juga produser-produser yang ada di Indonesia. Apa itu step berikutnya? Step berikutnya menurut gua yang wajib harus dihadirkan adalah reading dan dramatic reading. Kenapa gua sebut ada reading dan juga dramatic reading? Perbedaannya apa sih, Bang? Reading dan dramatic reading? Oke, gue jelaskan satu persatu di sini. Reading itu wajib dilakukan oleh semua aktor, dihadiri oleh semua kru-kru film juga. Gunanya apa? Gunanya untuk pengenalan awal skenario, pengenalan alur cerita awal film tersebut, judul film tersebut kepada semua kru dan juga aktor-aktornya itu sendiri. Pengenalan, gua sebutnya pengenalan awal. Mereka membaca dialog, mereka mulai memahami karakternya, dan itu biasanya dilakukan tidak hanya sekali. Menurut gua, tidak hanya cukup sekali dilakukan, satu kali reading gak cukup. Jika ingin membuat aktor tersebut atau film tersebut yang akan dibuat menjadi layak tontonan, bukan hanya sekedar oke, ini film yang gue garap, yang penting banyak penontonnya, viewersnya banyak. Gak cuman itu, ada beribu makna di sana. Kenapa harus dilalui step reading tersebut dan dilakukannya tidak sekali, harus sering dilakukan. Tahapan reading ini biasanya kalau gua pribadi menggarap suatu film itu biasanya dilakukan paling minimnya itu dilakukan 2 minggu atau 3 minggu menjelang pelaksanaan. Wih, begitu lama ya? Iya, emang tahap pengenalan naskah itu tidak semudah apa yang dibayangkan. Salah satu pengenalan skenario, pengenalan film yang ingin dibawakan itu salah satunya yaitu lewat reading. Di reading itu si aktor itu bisa menemukan tanda baca nanti, logat bahasa, bagaimana cara mesti dilontarkan, kemudian emosi yang dibawa itu seperti apa dari dialog per dialog. Gue bilang ya, dialog per dialog itu bagaimana sih cara melontarkan emosinya, karena berbeda. Aktor yang pintar itu, aktor yang cerdas itu bisa menempatkan tiap-tiap emosi per dialognya masing-masing, per dialog, bukan keseluruhan atau bukan per frame atau bukan per skin. Aktor cerdas itu bisa menempatkan dialognya itu per dialog. Itu bisa dibedah ketika reading dimulai. Oke, sekarang gua akan menjelaskan tentang dramatic readingnya. Apa sih perbedaan antara reading dan juga dramatic reading? Dramatic reading di sini sama, konteksnya adalah
pengenalan, tetapi pengenalan yang sudah lebih dalam. Oke, gue tegasin di sini dramatic reading itu pengenalan yang lebih dalam. Contohnya apa? Gue kasih contoh. Dramatic reading itu sudah si aktor itu sudah memasuki peran tokoh yang akan dibawakan. Misal, tokoh A itu membawakan karakter antagonis, latar usianya itu 42 sampai 50 tahun. Latar belakang asalnya itu, misal gua kasih contoh, misalkan di daerah Madura misalkan. Nah, di dramatic reading ini, pada saat dramatic reading ini, si aktor itu sudah memasuki peran yang dibutuhkan oleh skenario film. Jadi, ketika melontarkan dialog itu bukan seperti halnya pertama tadi dalam reading, hanya melontarkan dialog saja. Yang penting si aktor itu paham alur cerita, paham diksi dan intonasi yang akan dilontarkan, paham benang merah yang ada di skenario tersebut. Tidak, di dramatic reading itu benar-benar si aktor sudah menjadi peran yang dibutuhkan oleh skenario tersebut. Seperti yang gua tadi contohkan, seorang bapak-bapak umur 42 sampai 50 tahun, dia berasal dari Madura. Ketika si dramatic reading itu dimulai, dia melontarkan dialog itu sudah mengubah dirinya bukan seorang aktris atau aktor yang pertama reading. Dia sudah mulai mengeluarkan gestikulasi tubuh, dia sudah mengeluarkan karakter yang kuat, dia sudah mengubah karakter suaranya sesuai dengan kebutuhan skenario film. Itu penting sekali dilakukan oleh sutradara ketika masuk ke tahap berikutnya, yaitu pada saat pengambilan gambar. Oke, jadi begitu pentingnya yang reading dan dramatic reading ini dilakukan. Dan biasanya dramatic reading itu dilakukan langsung di tempat kejadian atau di tempat syuting nanti akan dibuat. Dan semuanya sekaligus berlatih kru-kru film, baik itu penata kostum, penata make up, entah itu kru film dan DOP, entah penata artistik, semua berlatih pada saat dramatic reading. Jadi tidak ada lagi alasan untuk pada saat pengambilan gambar, sorry gua salah gue lupa bawa adegannya gak, semua dipersiapkan dengan matang ketika dramatic reading. Itu menurut gua, yaitu salah satunya mempermudah kerja sutradara, mempermudah kru film yang lainnya, mempermudah proses pembuatan film ini agar tidak mendadak, agar tidak stuck di tempat atau lama proses pengambilan gambarnya. Itu jadi sangat-sangat penting buat sutradara yang berbakat itu mementingkan kehadiran reading dan dramatic reading. Oke, mungkin nanti gua akan jelaskan lebih terperinci apa itu reading dan dramatic reading di pembahasan apa sih itu seorang aktor dan aktris. Nanti di next video gua akan bahas lebih lanjut apa itu reading dan dramatic reading, karena itu ranahnya aktor dan aktris. Tetapi di sini sutradara wajib mengepalai dan menjadikan itu sebuah agenda bagi semua, terutama pada saat nanti dramatic reading itu sangat penting kehadiran semua yang gue sebutin tadi, penata make up, penata kostum, penata artistik,
DOP semua wajib hadir untuk langsung latihan adegan di tempat kejadian syuting film tersebut. Mudah kan? Mudah untuk sutradara nantinya menggarap film yang dimaksud. Begitu. Oke, setelah reading dan dramatic reading dilakukan, apakah bisa langsung dalam proses pengambilan gambar? Menurut gua nggak langsung, tetapi ada step berikutnya, yaitu apa? Briefing terakhir sebelum shoot dimulai. Kenapa gua sebut step berikutnya adalah briefing terakhir sebelum shoot dimulai? Karena menurut gua ini penting dan yang luput diperhatikan oleh sutradara-sutradara muda berbakat yang ada di Indonesia. Briefing terakhir itu sangat-sangat dibutuhkan pada saat sebelum syuting dimulai. Jadi sutradara mengumpulkan dulu semua. Mengumpulkan kru film, mengumpulkan aktor dan aktris, mengumpulkan para penata-penata yang terlibat dalam film tersebut. Mengumpulkan dalam satu tempat, menyampaikan visi dan misi sutradara, menyampaikan teknis kerja, menyampaikan evaluasi terakhir. Ada apa dengan evaluasi? Ini evaluasi akhir dari sutradara itu berangkat dari tadi, yaitu pada saat reading, pada saat dramatic reading yang melibatkan semua. Berangkat dari sana, lahirlah evaluasi. Berjalanlah tuh evaluasi untuk DOP, evaluasinya waktu dramatic reading kayak gini, evaluasi untuk penata artistik, kekurangannya ada di sini, bla 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 bla. Kekurangan untuk penata kostum dan penata make up-nya ada di bla 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 bla. Kekurangan untuk aktor dan aktrisnya terdapat pada saat adegan mana, kekurangannya apa, itu harus diutarakan. Sekali lagi, itu harus diutarakan pada saat briefing terakhir sebelum shoot. Jangan sampai briefing itu tidak ada, kemudian langsung loncat ke syuting untuk filmnya. Nanti yang akan menjadi hambatan adalah ketika syuting itu dimulai. Biasanya di sini banyak sekali kendala pada saat syuting dimulai. Makanya dari itu pentingnya evaluasi terakhir sebelum shoot dimulai. Semua di briefing habis, semua dievaluasi habis rata oleh seorang sutradara, agar nanti mempermudah pada saat syuting dimulai. Make sense kan? Menurut gue sih make sense, tapi nggak tahu kalau menurut yang lain. Sekali lagi itu pandangan menurut gua. Oke. Lantas tahapan berikutnya adalah jelas syuting. Syuting pun dimulai. Oke, dari evaluasi yang sudah dilakukan, latihan yang dilakukan, briefing yang dilakukan, maka hari H itu dimulai. Acara puncaknya itu dimulai, yaitu syuting. Ketika proses tahapan yang tadi gua sebutin sudah dilalui, maka yakinilah kerja sutradara di sini, beban sutradara akan agak sedikit berkurang, akan mempermudah teknis kerja sutradara. Oke, tahapan yang terakhir yang harus dilakukan oleh seorang sutradara adalah memantau proses kerja pada saat editing dimulai. Pentingnya kehadiran sutradara memantau editing hasil syuting itu agar tidak melenceng dari visi misi atau ide gagasan yang sudah dibuat oleh sutradara itu sendiri. Begitu. Jadi
kerja sutradara itu tidak beres hanya setelah shoot itu beres dilakukan, tapi masih ada step berikutnya. Yang terakhir adalah memantau semua editing sesuai kebutuhan skenario atau sesuai dengan ide gagasan si sutradara itu sendiri. Karena ini yang proses kedua yang lama setelah pembuatan skenario film. Kenapa gue sebut lama? Karena di sini pun sama halnya banyak revisi, baik itu dari sutradaranya sendiri, baik itu dari produser film yang memberikan masukan-masukan tentang hasil shoot yang sudah dimulai, yang sudah selesai dirampungkan. Jadi biasanya proses editing ini memakan waktu sekitar 1 bulan, 2 bulan, bahkan setahun, bisa setahun dilakukan hanya proses editingnya saja. Jadi begitu pentingnya peranan sutradara hadir pada saat editing itu dimulai. Oke, jadi itu teman-teman pembahasan tentang tahapan-tahapan kerja sutradara dalam produksi film. Gue tegaskan itu menurut opini gue, menurut pandangan gue, menurut pengalaman gue. Jadi buat teman-teman yang punya masukan-masukan lain, bisa langsung penuhin kolom komentar yang ada di bawah ini. Oke, tunggu video-video gua berikutnya. Gua akan ngebahas tentang seputaran dunia keaktoran yang ada di Indonesia dan menjelaskan bagaimana sih cara menjadi seorang sutradara yang menjadi seorang aktor yang baik dan benar itu seperti apa. Mungkin nanti gue akan ngebuat reaction tentang aktor-aktor aktris yang ada di Indonesia, maybe. Jadi tunggu aja video-video kelanjutan dari gue. Oke, teman-teman, like kalau misalkan suka video ini, dislike kalau misalkan gak suka. Oke, saya pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.